Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Ya, jumpa kembali dengan Dewani Duren. Hari ini hari Sabtu teman-teman. Ya, tanggal 13 November tahun 2021. Nah, Dewani Duren lagi di kebun. Mungkin kalau teman-teman lihat kok sekarang sudah tidak gondrong lagi. Ya, karena sejak 3 hari lalu, 4 hari lalu kita lakukan pemangkasan untuk menghadapi musim penghujan. Nah, teman-teman, pagi ini Dewani Duren akan berbagi tentang manfaat asam amino. Ya, kalau dalam video beberapa waktu lalu, mungkin seminggu ya, 10 hari atau seminggu yang lalu, Dewani Duren telah berbagi bagaimana cara membuat asam amino. Nah, sekarang saatnya kami akan berbagi kenapa Dewani Duren mengaplikasikan asam amino sejak 1,5 tahun lalu, dan hasilnya teman-teman bisa lihat. Ya, di video-video kami teman-teman bisa lihat bagaimana kualitas pertumbuhan pohon durian kami. Itu adalah salah satunya karena kita menggunakan asam amino. Nah, asam amino itu kita buat sendiri teman-teman di tempat kami. Karena apa? Bahan bakunya tersedia sangat murah. Ya, kemarin kami biasa menggunakan ikan laut di tempat kami itu murah teman-teman. Nah, kalau di teman-teman silahkan pilih mau ikan apa, terserah. Tapi yang jelas pilih yang bahan murah tetapi hasilnya tidak murah. Oke teman-teman ya. Oke, mari kita simak. Tolong disimak video ini sampai selesai ya teman-teman, supaya teman-teman paham agar ya pohon duriannya nanti bisa seperti di tempat kami, tumbuh subur ya, relatif jarang terkena serangan hama dan lain sebagainya. Karena itu teman-teman tolong simak video ini sampai selesai dan segera buat asam amino untuk diaplikasikan di pohon durian di kebun teman-teman masing-masing ya. Jadi apa sih asam amino itu? Ya, asam amino itu adalah senyawa yang terbentuk dari proses hidrolisis. Jadi adalah senyawa yang terbentuk dari proses hidrolisis ikatan peptida pada protein. Jadi asam amino itu bahan utamanya teman-teman adalah baik itu yang hewani ataupun yang nabati adalah yang memiliki kandungan protein tinggi. Ya, itu syarat utamanya teman-teman. Dan itu banyak sekali terdapat pada sirip ikan yang warnanya biru seperti ikan lemuru, ikan tuna, ya, ikan cakalang, ikan lele, ikan sepat, kulit sapi dan lain sebagainya. Nah, sekarang tolong teman-teman simak apa saja manfaat asam amino pada tanaman durian kita. Yang pertama, tolong ambil pulpen dan dicatat dengan baik ya, supaya tidak terlewatkan teman-teman. Yang pertama adalah membantu meningkatkan aktivitas mikroba dan populasi mikroba di dalam tanah. Itu manfaat yang pertama. Jadi mikroba itu tinggalnya di mana? Mikroba itu banyak sekali tinggal di zona perakaran di bawah kanopi daun. Ya, kami sering menyebutnya lelembut teman-teman. Jadi lelembut mikroba semakin banyak, maka pekerja yang mengurai. Jadi pekerjaan mikroba itu adalah mengurai makanan sebelum diserap oleh akar. Nah, kalau mikrobanya itu banyak dan semuanya beraktivitas, apa yang terjadi teman-teman? Unsur hara yang diserap oleh akar dan didistribusikan di daun untuk dimasak juga banyak. Logikanya gitu teman-teman. Jadi aktivitas salah satu manfaatnya adalah meningkatkan aktivitas dan populasi. Populasi itu jumlah, aktivitas itu kegiatan. Jadi semakin banyak kegiatan mikroba, jumlah mikrobanya semakin banyak, maka yang bekerja mengurai makanan semakin banyak teman-teman. Nah, itu manfaat
yang pertama, teman-teman. Kemudian manfaat yang kedua adalah meningkatkan kandungan klorofil di dalam daun. Nah, dalam video kami sebelumnya, teman-teman bisa simak ya. Tingkat kepadatan klorofil daun itu ibarat ya, klorofil itu ibarat juru masak atau chef di dalam restoran. Ya, kalau klorofilnya padat, kepadatannya tinggi, artinya apa? Juru masaknya banyak, yang masak banyak. Nah, kalau aktivitas mikrobanya tadi sudah banyak dan populasinya banyak, kemudian yang memasak banyak, nutrisinya sudah siap, apa yang terjadi, teman-teman? Maka terjadilah yang namanya proses fotosintesis yang optimal dan hasilnya nanti didistribusikan ke seluruh jaringan tanaman. Kalau itu yang terjadi apa? Pohon durian kita akan tumbuh sangat pesat dan kami sudah bisa membuktikannya. Dari tanaman-tanaman yang setiap hari kami share, teman-teman bisa lihat. Itulah akibat kami menggunakan asam amino, teman-teman. Itulah salah satu manfaat ya. Kami menggunakan asam amino, pertumbuhan ya, perkembangan pohon durian kami sangat luar biasa. Kemudian fungsi yang ketiga atau manfaat yang ketiga adalah sebagai hormon pengatur pertumbuhan. Ya, sebagai hormon pengatur pertumbuhan. Nah, poin 1 ya, meningkatkan populasi dan jumlah mikroba sudah terjadi ya. Kemudian bisa meningkatkan klorofil yang membuat laju fotosintesis berjalan dengan sempurna. Nah, ditambah lagi dengan hormon pertumbuhan, maka yang terjadi adalah tanaman kami seperti disebul bul tumbuh subur. Ya. Kemudian yang keempat apa? Mengurangi stres lingkungan. Jadi pohon durian itu berkali-kali, teman-teman. Ya, saya sering pohon durian itu bisa stres. Karena apa? Stres lingkungan itu apa? Karena paparan sinar matahari yang terlalu terik, kekeringan. Ya. Kemudian kelembapan terlalu tinggi atau akar terendam. Ya, itu pohon durian bisa mengakibatkan stres, teman-teman. Jadi kekeringan yang dimaksud adalah di bawah kanopi ini, teman-teman. Terjadi kekeringan misalnya di musim kemarau atau terendam air cukup lama di musim penghujan. Itu membuat tanaman kita bisa stres. Nah, teman-teman sendiri tahu kalau tanaman stres apa yang terjadi. Manusia kalau stres nggak mau makan, nggak mau minum, nggak mau apa-apa. Apa yang terjadi? Kurus kering, teman-teman. Tanaman kita juga gitu. Kalau stres, tanaman kita bisa makan tidak mau, ya apa-apa tidak mau. Akhirnya apa? Bisa menjadi kurang gizi, akibatnya pertumbuhannya menjadi melambat. Nah, fungsi asam amino salah satunya adalah mengurangi stres. Jadi yang tadinya mau stres, begitu diberikan asam amino langsung stresnya hilang dan beraktivitas seperti semula sehingga tercapai pertumbuhan itu. Dan kami sudah membuktikan di musim kemarau kemarin, teman-teman. Ya, panahnya terik luar biasa, tetapi di tempat kami terjadi pertumbuhan yang sangat luar biasa. Nah, itu manfaat yang keempat, teman-teman. Manfaat asam amino yang keempat. Kemudian yang kelima apa? Membantu memodifikasi stomata agar membuka lebih lama sehingga metabolisme di dalam jaringan tubuh itu berjalan lebih lama. Ya, cara berpikirnya gini. Yang pertama adalah mikrobanya. Sudah banyak, aktivitasnya banyak sehingga unsur hara yang diserap oleh makanan lebih banyak. Ya. Kemudian klorofilnya meningkat, juru masaknya banyak, ya. Yang menyerap banyak, yang diserap banyak, kemudian klorofil yang masak juga banyak. Pohonnya tidak stres. Ya, stomata membuka lebih lama. Yang terjadi adalah pertumbuhan yang sangat luar biasa. Jadi 5 manfaat ini nanti saling berkaitan, teman-teman. Ditambah manfaat yang keenam. Nah, yang manfaat keenam asam amino adalah apa? Meningkatkan hasil dan kualitas produksi. Itulah tujuan akhir kita berkebun, teman-teman. Tujuan kita berkebun apa?
pohon kita nanti berbuah. Berbuah dalam seperti apa? Jumlahnya banyak. Dan yang tidak kalah penting di sini dikatakan bahwa meningkatkan hasil dan kualitas. Ini yang penting, teman. Kalau hasil banyak tanpa diimbangi kualitas, buat apa, teman-teman? Ya, hasil produksi banyak tetapi kualitasnya jelek, dijual harganya murah, teman-teman. Karena itu, ya, saat ini kan kita sedang di Indonesia sedang panen durian, ya. Banyak sekali kualitas, ya. Musangking itu breaknya berbeda-beda. Karena apa? Ya karena tadi perawatannya kurang, asupan gizinya kurang, tidak pernah dikasih asam amino. Itu loh teman-teman. Jadi ya kita mau di mana? Mau menghasilkan buah banyak tetapi tidak berkualitas, atau banyak sekaligus memiliki kualitas yang baik. Nah, kualitas di sini apa kaitannya? Dengan misalnya aromanya, rasanya, warnanya, ya itu kualitas pohon durian. Dan ada alat ukurnya namanya refraktometer yang hasilnya dinamakan break. Jadi ada musangking yang breaknya 30, ada yang musangking breaknya 36, ada yang 40, ada yang 42, ada yang 49. Apa yang menyebabkan kualitas itu? Salah satunya adalah peranan asam amino, teman-teman, ya, peranan asam amino. Dan karena itu, karena kita sekarang sudah sadar bahwa asam amino itu manfaatnya sangat luar biasa, maka ya kami berharap teman-teman yang setia dengan channelnya Dewani Durian mulai sekarang ya buat asam amino. Ya, mulai sekarang kita buat asam amino dengan bahan-bahan yang ada di sekitar kita, murah, meriah, tetapi kualitasnya tidak kalah. Dan kami Dewani Durian sudah membuktikan, teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya pohon durian kami seperti apa. Ya, kami tidak usah cerita panjang lebar, teman-teman sudah bisa lihat sendiri bagaimana perkembangan OC di tempat kami, bagaimana perkembangan musangking di depan kami ini. Ini musangking usia baru 29 bulan, teman-teman. Dari bibit tinggi 1 meter, sekarang sudah seperti ini, diameter kanopi hampir 4 meter lebih. 4 meter lebih ini diameter kanopinya, tingginya mungkin ya sekitar 4 meter. Ini adalah salah satunya karena kita menggunakan asam amino, teman-teman ya. Oke teman-teman, inilah tentang asam amino yang bisa kita bagi oleh Dewani Durian pagi ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman, bagi kami untuk selalu belajar meningkatkan kualitas perawatan di kebun masing-masing ya. Oke teman-teman, dari ujung timur Pulau Jawa, Dewani Durian tidak pernah lelah berbagi. Tepatnya di Dusun Yudomulyo, Desa Ringin Telu, Kecamatan Bangurejo, Kabupaten Banyuwangi. Salam sukses petani durian Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.